Polisi menetapkan 14 orang warga Cigeduk, Garut, Jawa Barat sebagai tersangka pembunuhan usai mengubur hidup-hidup seseorang yang diduga sebagai maling. Empat belas warga Cigeduk, Garut, Jawa Barat dinyatakan sebagai tersangka penganiayaan dan pembunuhan karena mengubur hidup-hidup korban bernama Maman yang akhirnya tewas pada 12 Oktober lalu. Kasus ini terbongkar setelah adanya laporan orang hilang dari keluarga korban. Polisi kemudian menemukan jasad Maman terbungkus karung dan dikubur di kebun jagung di kaki Gunung Cikuray. Maman diduga dianiaya, dipukuli dan dibacok hingga tak sadarkan diri sebelum akhirnya dikubur. Ironisnya, Maman masih hidup saat dikubur. Bukannya ditolong, salah satu tersangka justru membunuh Maman. Dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian seketika itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang, langsung masuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. Maman dianiaya setelah disinyalir hendak mencuri di gudang sayuran milik warga. Ironisnya, pencurian belum terjadi, namun warga sudah menghakimi korban hingga tewas. Menurut keterangan, itu belum melaksanakan pencurian. Baru masuk, mau mencuri oleh warga mungkin sekitar, mungkin jauh-jauh hari. Jadi intai, ya tahu-tahu ya tertangkap sebelum mencuri. Ke-14 tersangka ini terancam mendekam di penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup karena melakukan pembunuhan terencana. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan seorang pria yang diduga maling ini? Kami sudah terhubung dengan AKP Dede Sopandi, Kasetreskrim Polres Garut. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dede. Selamat sore Pak. Ya Pak Dede, hingga saat ini proses penyidikan dari 14 tersangka sudah seperti apa nih Pak? Baik, perlu dijelaskan Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk awalnya kita memanggil sekitar 21 orang. Dari hasil pemeriksaan kita bisa menyimpulkan sampai detik ini yang menjadi tersangka itu adalah 14 orang. Di mana dari pada 14 orang itu, satu diantaranya itu yang menjadi daripada pelaku utama. Karena dia yang merencanakan, dia yang mengatur semua daripada peristiwa ini. Artinya saya tadi juga di berita sebelumnya bahwa masing-masing dikenai pasal pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Artinya dari 14 orang ini tidak semuanya terkena pasal tersebut atau sama semuanya Pak? Betul Pak. Dari peristiwa ini kita pasang pasal itu 3 pasal, yaitu pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Yang kedua pasal 338 KUHP pidana penjara 15 tahun. Yang ketiga pasal 170 ayat 2 ketiga huruf E KUHP yaitu 12 tahun dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 17 tahun. Di mana kami penerapannya itu berdasarkan daripada peranan daripada masing-masing. Jadi tidak semuanya diterapkan kepada yang 14 orang Pak. Ya, Pak Dede, dari 14 orang ini, 14 tersangka ini, mereka sudah mengenal korban? Mengenal. Jadi si korban ini adalah tetangga kampung di mana korban ini adalah domisilinya di kampung Ciburuy, Desa Pamalayan, Kecamatan Cigeduk. Di mana TKP-nya itu adalah di kampung Sengklek, Desa Babak Ansari, Kecamatan Cigeduk, itu adalah merupakan di mana tempat mantan daripada istrinya yang meninggal.
Iya, Pak, pernahkah korban dalam hal ini pelaku pencurian ya, emang pernah melakukan hal yang serupa Pak sebelumnya? Sebelumnya memang benar korban itu pernah melakukan ada kebiasaan suka mengambil daripada hasil daripada palawija pertanian dan alat-alat daripada pertanian. Tetapi selama ini korban itu belum pernah berurusan sampai ke pengadilan. Dan beberapa tahun yang lalu pernah terjadi juga, tetapi tidak sampai ke ranah hukum karena dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan yang dibantu oleh kepala desa setempat. Namun pada akhirnya ini, itu karena ini mungkin warga sudah terlalu sering melihat itu, akhirnya di antara 14 pelaku ini merencanakan kalau misalkan si korban melakukan lagi, kita dihabisin saja. Gitu. Makanya puncaknya pada malam hari jam 1.00 tanggal 12 di Kampung Senglek itu terjadilah peristiwa ini di mana pelaku akan baru diduga mau melakukan pencurian terhadap yang berada di gudang pupuk yang ketahuan oleh salah satu warga yang diantaranya dari satu di antara 14 pelaku ini. Kemudian diamankan oleh saudara S, kemudian memanggil teman-temannya, kemudian digebukin, dipukulin dengan alat, misalkan ada alat tajam, alat besi, alat benda tumpul, sama batu atau tangan kosong. Makanya di sini kami nanti memisah-misahkan bahwa peranan daripada masing-masing yang melakukan penganiayaan, dari mulai yang menggunakan senjata tajam berupa golok, terus berupa kayu, besi, sampai batu dan tangan kosong, gitu kan. Oke. Pak, ini kasus ini terungkap hingga akhirnya ke kepolisian terdengar informasi ini beberapa hari setelah kasus ini terjadi, Pak, setelah para pelaku ini mengubur hidup-hidup si korban. Ini kejadiannya kurang lebih 10 hari kebelakang, di mana kita berawal dapat informasi itu ada seseorang yang mengatakan daripada anggota keluarga daripada korban bikin laporan polisi ke Polres, yaitu tepatnya pada tanggal 20, ya, yang mengaku bahwa dia merasa kehilangan anggota keluarga sudah 10 hari kebelakang tidak pulang, gitu kan. Nah, mendapat berita dari warga bahwa salah satu anggota keluarganya itu adalah meninggal secara tidak wajar terhadap tindakan main hakim sendiri dari warga. Maka daripada itu, salah satu kakak dari korban tanggal 20 Oktober itu bikin laporan ke Polres. Atas dasar itu, kami dengan mengedepankan tim Sancang dari Polres Garut melakukan penyelidikan terhadap TKP, terhadap lingkungan setempat, mencari keterangan terhadap warga sekitarnya, dan ternyata mendapat informasi membenarkan terjadinya peristiwa itu. Atas dasar informasi itu, maka kami mendapatkan titik terang, memanggil salah satu warga yang membenarkan terjadinya adalah peristiwa itu. Nah, dari situ kemudian kita mengamankan berawal daripada 2 pelaku yang diduga itu, nah, yaitu inisial U. Nah, itu dan akhirnya mengakui. Itu, Pak. Informasi sudah kami dapatkan lengkap. Terima kasih AKP Dede Sopandi, Kasat Reskrim Polres Garut, Jawa Barat. Selamat sore.